Selamat datang di podcast Dewata Journey. Hari ini kita punya topik yang sangat menarik, yaitu membahas Bali, salah satu destinasi wisata yang paling populer di dunia. Dan tidak hanya itu, kita juga kedatangan narasumber spesial, yaitu Kak Frianka, seorang travel antusias yang sudah sering menjelajahi sudut-sudut Bali. Halo Kak Frianka, apa kabar? Halo, kabar baik. Terima kasih sudah mengundang saya dan saya senang bisa ngobrol tentang Bali di sini. Kita mulai dari yang paling dasar dulu nih. Bali dikenal sebagai Pulau Dewata. Menurut kamu, apa sih yang bikin Bali begitu spesial dibandingkan destinasi lain? Menurut saya, Bali itu punya keunikan yang enggak dimiliki tempat lain, di mana kombinasi antara keindahan alam, budaya yang sangat kental, dan keramahan penduduk lokalnya membuat Bali menjadi destinasi yang sangat memikat, baik untuk wisatawan lokal maupun internasional. Setiap sudut Bali seperti menawarkan pengalaman yang berbeda. Kalau mau menikmati pantai, ada Pantai Kuta dan Nusa Dua. Kalau ingin menikmati suasana pegunungan, bisa ke Kintamani atau Munduk. Bahkan bagi yang ingin mencari pengalaman spiritual, Ubud dan Sidemen adalah pilihan yang tepat. Wah, bener juga ya. Jadi nggak heran nih kalau Bali selalu jadi tujuan favorit banyak wisatawan di dunia. Baik untuk liburan, liburan keluarga, bulan madu, bahkan solo traveler, Bali itu seperti paket lengkap. Iya, bener banget. Dan yang bikin spesial lagi, itu bagaimana tradisi dan budayanya masih sangat dijaga. Meskipun Bali sudah sangat modern dengan banyaknya hotel, restoran, dan destinasi lainnya, nilai-nilai tradisional seperti upacara keagamaan, seni, dan adat istiadat tetap menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari masyarakat Bali. Setuju banget. Bali juga punya banyak sekali pura dan tradisi yang masih dijaga ya. Bisa dibilang keunikan budaya Bali ini jadi daya tarik bagi wisatawan. Ya, benar. Misalnya, pura menjadi ikon penting yang tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga daya tarik wisata. Salah satu yang paling terkenal adalah Pura Besakih yang ada di Karangasem. Pura ini dikenal sebagai pura terbesar dan pura suci di Bali, bahkan sering disebut sebagai Mother Temple karena lokasinya di kaki Gunung Agung. Dari situ saja kita bisa merasakan betapa spiritualnya suasana di Bali. Selain Pura Besakih, juga ada Pura Ulundanu Beratan yang ada di Grogol yang terlihat seperti mengapung di atas danau. Kalau wisatawan suka pemandangan yang eksotis dengan latar sunset, Pura Tanah Lot dan Pura Uluwatu wajib dikunjungi sih. Wah, aku pernah ke Tanah Lot. Ke Arya itu suasana benar-benar magis ya. Apalagi saat matahari terbenam. Pura itu seperti dikelilingi cahaya emas. Banyak juga wisatawan yang rela menunggu di situ hanya untuk menikmati momen tersebut. Ya, banyak banget. Itu merupakan salah satu daya tarik utama di Bali. Selain pura, upacara adat seperti ngaben atau melasti juga menjadi daya tarik budaya yang luar biasa. Misalnya, ngaben merupakan prosesi kremasi yang dilakukan dengan penuh simbolisme dan semangat gotong royong. Meskipun ini adalah acara duka, masyarakat Bali justru melaksanakannya dengan penuh keikhlasan dan ritual yang sangat syarat maknanya. Menarik sekali ya. Aku rasa wisatawan yang datang ke Bali pasti kagum dengan betapa harmonisnya kehidupan masyarakat Bali. Mereka punya cara unik untuk menjaga keseimbangan antara alam, manusia, dan spiritualitas. Nah,
tadi kamu juga sempat sebut tari kecak ya. Mungkin bisa dijelaskan lebih dalam tentang tarian ini agar pendengar bisa mengetahuinya mungkin. Ya, jadi tari kecak itu memang sangat ikonik. Tarian ini biasanya ditampilkan di Uluwatu, tempatnya di area tebing dengan pemandangan laut lepas. Menariknya, tari kecak tidak menggunakan alat musik sama sekali. Sebagai gantinya, suara cak-cak-cak dari para penari pria menciptakan irama yang harmonis dan berenergi. Dan tarian ini menceritakan kisah Ramayana, khususnya tentang penculikan Dewi Sita oleh Rahwana dan perjuangan Rama untuk menyelamatkannya. Dan pertunjukan ini tidak hanya menarik secara artistik, tapi juga memberikan pengalaman yang luar biasa, terutama dengan latar belakang sunset di tebing Uluwatu yang memukau biasanya. Wah, aku jadi makin penasaran nih. Pengen nonton langsung ke sana. Banyak yang bilang pengalaman nonton tari kecak di Uluwatu itu nggak bisa dilupakan ya. Ya, benar banget. Rasanya seperti menyaksikan seni, budaya, dan keindahan alam bersatu dalam satu momen yang sempurna. Itu juga yang membuat Bali selalu istimewa. Budayanya bukan sekadar atraksi wisata, tapi benar-benar bagian dari kehidupan sehari-hari yang masih dijalani oleh masyarakatnya. Ini adalah contoh bagaimana Bali berhasil memadukan pariwisata modern tanpa kehilangan identitas budayanya. Keren banget sih. Jadi bisa dibilang setiap kunjungan ke Bali itu memberikan pengalaman yang nggak cuma menyenangkan, tapi juga mendalam. Bukan cuma datang untuk bersenang-senang, tapi kita juga belajar banyak tentang budaya, adat istiadat, dan filosofi kehidupan masyarakat Bali. Betul sekali. Itu yang membuat banyak wisatawan kembali lagi dan lagi ke Bali, karena Bali itu bukan sekedar tempat wisata. Bali adalah pengalaman hidup. Setiap sudutnya punya cerita dan setiap budayanya punya makna. Setiap kunjungan ke sana memberikan kenangan yang berbeda-beda. Kalau ngomongin destinasi, pasti banyak banget yang bisa dibahas. Mungkin apa destinasi favorit kamu di Bali? Favorit aku di Bali sih salah satunya adalah Ubud. Dimana suasananya itu benar-benar tenang, dikelilingi oleh sawah yang hijau, hutan yang lebat, dan aliran sungai yang menyegarkan. Di sana wisatawan banyak datang untuk mencari ketenangan atau healing, terutama setelah beraktivitas di daerah pantai yang lebih ramai. Selain itu, Ubud juga terkenal sebagai pusat seni dan budaya Bali. Banyak galeri seni, museum, dan pertunjukan budaya di Ubud seperti tari legong yang biasanya ditampilkan di Puri Saren Ubud. Kalau suka aktivitas yang lebih santai, Ubud punya banyak tempat yoga dan meditasi yang dikelilingi pemandangan alam. Misalnya, ada yoga barn dan Reality Alive yang sering dikunjungi wisatawan internasional. Satu lagi yang tidak boleh dilewatkan, tentu saja Monkey Forest. Ini adalah hutan lindung yang dihuni oleh ratusan monyet liar, tapi lucu-lucu. Jangan lupa bawa barang-barang dengan hati-hati, karena monyet di sini cukup usil. Wah, sound relaxing banget ya. Ubud itu memang seperti tempat persembunyian buat yang ingin rehat sejenak dari keramaian. Nah, kalau ngomongin destinasi pantai, apa rekomendasi kamu, Kak? Kalau bicara pantai, Bali itu surganya ya. Tapi memang setiap pantai itu punya keunikannya masing-masing. Misalnya, Pantai Kuta yang klasik banget, selalu ramai wisatawan, banyak kafe dan bar sekitarnya, dan sunsetnya luar biasa indah. Tapi kalau pribadi, saya lebih suka Pantai Amet di Karangasem. Pantai ini terkenal sebagai surganya snorkeling dan diving.
airnya itu jernih banget dan terumbu karangnya masih alami. Kalau kamu beruntung, kamu bisa melihat bangkai kapal USS Liberty di Tulamben yang kini menjadi tempat favorit para penyelam. Wah, diving di Amet kedengarannya sangat seru banget. Selain Amet, ada lagi nggak pantai yang lebih eksosis atau masih tersembunyi? Pastinya ada. Saya sangat merekomendasikan yaitu Pantai Nusa Penida. Walaupun kecil, itu punya banyak pantai cantik yang masih alami. Yang paling terkenal tentu saja Clinking Beach. Pantai ini menjadi ikonik yang bentuk tebingnya menyerupai kepala T-Rex dan jalannya memang agak menantang sih. Tapi begitu sampai di bawah, pasir putih bersih dan air laut biru, kehijauan benar-benar membuat perjalanan yang itu sepadan. Selain Sinking Beach, ada Broken Beach yang punya formasi batu alami berbentuk lengkungan besar. Tapi ini sangat cocok buat foto-foto, apalagi saat matahari bersinar terang. Kalau suka berenang atau snorkeling, bisa mampir ke Crystal Bay atau Manta Point yang di mana kita bisa melihat ikan pari manta yang berukuran besar. Dan ini menjadi pengalaman yang nggak bisa kamu dapatkan di pantai biasanya. Aku jadi aku jadi penasaran, pengen ke Nusa Penida. Tapi untuk akses ke sana, apakah sulit ya? Dan ada tips khusus nggak untuk ke sana? Kalau untuk ke Nusa Penida, aksesnya sebenarnya cukup mudah. Kita bisa naik kapal cepat atau fastboat yang dari Sanur atau Pelabuhan Padang Bay. Perjalanannya sekitar 30-45 menit aja. Tentu perlu diingat, jalan-jalan di Nusa Penida masih cukup ekstrim dengan banyak tanjakan, turunan, dan kondisi jalanan yang berbatu. Jadi kalau mau eksplorasi, sebaiknya sewa mobil dengan supir lokal yang paham medannya. Selain itu, pastikan datang pagi-pagi agar punya lebih banyak untuk menjelajah ya. Jangan lupa bawa air minum atau topi dan sunblock karena cuaca di sana cukup panas. Dan tentu saja tetap berhati-hati saat mendaki turun ke pantai seperti Clinking Beach karena jalurnya cukup curam. Wah, terima kasih banyak untuk tipsnya ya Kak. Jadi pantai-pantai di Bali itu nggak hanya soal keindahan ya, tapi juga ada sisi petualangan yang bisa dinikmati bagi wisatawan. Iya, benar. Bali itu punya pantai untuk semua tipe wisatawan. Kalau suka suasana santai dengan fasilitas lengkap, ada Nusa Dua atau Sanur. Kalau mau suasana romantis, bisa ke Jimbaran sambil makan malam seafood di pinggir pantai. Kalau ingin petualangan, bisa ke Nusa Penida atau Green Ball di Uluwatu, bisa jadi pilihan. Bali memang selalu punya sesuatu untuk semua orang. Mhm. Jadi nggak salah kalau Bali disebut eh, sebagai destinasi wisata yang paling lengkap ya, dari alam, budaya hingga pantai eksotis. Kalau boleh tahu, destinasi favorit kamu di Bali yang paling kamu kangen itu apa? Kalau harus milih satu, saya mungkin akan bilang Pantai Bias Tugel di Karangasem. Ini adalah pantai kecil yang masih tersembunyi dengan pasir putih lembut dan air laut yang biru jernih. Suasananya sangat tenang, cocok buat melarikan diri dari keramaian. Kadang kita cuma perlu duduk menikmati suasana ombak sambil bersantai di bawah pohon kelapa. Itu merupakan momen sederhana yang bikin kita benar-benar merasa connect dengan alam. Dan itulah yang membuat Bali selalu spesial di tempat-tempat kecil seperti ini, yang bisa memberi ketenangan di tengah hiruk pikuk wisatawan modern. Jadi setiap kali saya meninggalkan Bali, rasanya selalu ada alasan untuk
kembali lagi. Wah, keren banget ya. Bali memang seperti nggak pernah habis memberikan kejutan bagi para wisatawan. Dari tempat populer sampai yang tersembunyi. Semuanya mungkin daya tarik masing-masing. Terima kasih banyak Kak Priyanka sudah berbagi cerita menarik dan rekomendasi destinasi yang luar biasa. Sama-sama, semoga cerita ini bisa menginspirasi pendengar kita untuk lebih mengeksplor Bali, baik destinasi yang populer maupun yang masih tersembunyi. Dan jangan lupa selalu jaga kebersihan dan hormati budaya lokal selama berkunjung ke sini. Selain alamnya, wisata budaya Bali juga nggak kalah menarik. Apa pengalaman budaya yang menurut kamu paling berkesan di Bali? Saya pernah mengikuti upacara galungan di sebuah desa lokal di Gianyar, dan itu pengalaman yang benar-benar berkesan buat saya. Upacara galungan ini adalah salah satu hari raya besar di Bali yang dirayakan untuk menyambut datangnya leluhur yang dipercaya turun ke bumi untuk memberkati keturunannya. Yang membuat saya kagum adalah bagaimana seluruh masyarakat Bali itu ikut serta, mulai dari membuat penjor, hiasan bambu panjang yang ada di depan rumah, hingga berbagai hidangan persembahan untuk pura. Semuanya terlihat begitu khusyuk dan kompak. Saat itu saya ikut bersama keluarga lokal dan belajar membuat canang sari. Canang sari ini merupakan persembahan kecil yang kita sering lihat di pura atau di depan rumah. Ya, tapi ternyata proses pembuatannya penuh filosofi. Setiap bunga memiliki makna khusus. Misalnya, bunga putih menghadap ke timur melambangkan Dewa Iswara, bunga merah menghadap ke selatan untuk Dewa Brahma, dan bunga kuning untuk Dewa Mahadewa di barat. Menyusun canang sari ini bukan cuma soal tradisi, tapi juga meditasi. Rasanya menenangkan dan membuat saya semakin menghargai budaya Bali yang penuh makna ini. Wah, pengalaman yang mendalam banget ya. Dari situ kita bisa lihat kalau budaya Bali bukan cuma jadi tontonan buat wisatawan. Jadi memang bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakatnya. Selain galungan, ada nggak tradisi atau pertunjukan budaya yang menurut kamu juga nggak boleh dilewatkan di Bali? Tentunya ada banyak. Salah satu yang paling ikonik tentu tari kecak yang dibicarakan tadi, ada di Pulau Uluwatu. Bayangkan jika kita duduk di tepi tebing, temani suara kecak dari para penari pria yang tampil dengan kompak dan penuh energi. Tarian ini bercerita tentang kisah Ramayana, dan yang menarik adalah latar belakangnya, yaitu matahari terbenam di Samudra Hindia. Suasana magis dan dramatis itu sulit ditemukan di tempat lain. Selain tari kecak, juga ada tari barong. Biasanya ditampilkan di Batu Bulan. Ini menceritakan pertempuran antara barong, yaitu simbol kebaikan, dan randa yang disimbolkan sebagai kejahatan, dan kostum barong yang megah, musik gamelan yang mengiringi, dan tarian yang penuh makna membuat pertunjukan ini sangat menarik. Kalau mau lebih anggun, tari legong di Ubud bisa menjadi pilihan. Penarinya biasanya perempuan muda dengan gerakan yang luas, mengenakan kostum penuh warna dengan hiasan kepala yang cantik. Pertunjukan seni di Bali ini benar-benar menawarkan pengalaman budaya yang kaya. Keren banget. Ini jadi catatan buat pendengar kita yang pengen menikmati budaya Bali lebih dalam nih. Nah, sekarang kita masuk ke soal kuliner. Kak Priyanka, Bali kan juga terkenal dengan makanan khasnya. Apa saja rekomendasi kuliner yang menurut kakak wajib coba? Kalau bicara tentang kuliner Bali,
Saya selalu bilang babi guling memang adalah menu paling wajib untuk dicoba. Hidangan ini biasanya terdiri dari daging babi panggang yang bumbunya meresap sempurna, kulitnya renyah dan dagingnya lembut, rasanya benar-benar nikmat. Babi guling paling terkenal ada di Gianyar, tapi kalau di daerah Ubud ada warung babi guling Ibu Oka yang menjadi favorit banyak wisatawan. Selain itu ada ayam betutu. Ini ayam yang dimasak perlahan dengan bumbu rempah-rempah khas Bali seperti bawang putih, cabai, kunyit, dan kemiri. Biasanya ayam betutu ini pedas, tapi itulah yang bikin rasanya nikmat. Kalau mau coba yang autentik, ayam betutu mentempeh di Gilimanuk itu legendaris. Untuk makanan ringan, Bali juga punya jajanan pasar yang nggak kalah menarik. Salah satu favorit saya adalah klepon, kue ketan berisi gula merah yang meleleh ketika digigit dan dibalut kelapa parut yang gurih. Ada juga laklak, sejenis kue dadar berwarna hijau dari daun suji yang disajikan dengan gula merah cair dan ada taburan kelapanya juga. Ini cocok banget dinikmati dengan kopi Bali yang khas kalau lagi panas. Es daluman, minuman cincau hijau dengan santan dan gula merah bisa jadi pilihan yang menyegarkan. Wah, lengkap banget. Mulai dari hidangan berat seperti babi guling dan ayam betutu sampai jajanan pasar yang manis-manis. Tapi ngomong-ngomong, ada nggak sih tempat makan yang menurut kamu spesial banget? Bukan hanya karena makanannya, tapi juga suasananya. Tentunya ada. Kalau mau makan sambil menikmati pemandangan, saya sarankan ke restoran Ubud seperti Sari Organik. Di sini kita bisa makan di tengah sawah hijau sambil menikmati hidangan organik yang segar. Suasananya tenang dan bikin betah. Kalau suka seafood, makan malam di Jimbaran juga wajib dicoba. Di sana banyak restoran pinggir pantai yang menyajikan hidangan laut bakar seperti ikan, udang, kerang, dan cumi-cumi. Suasananya romantis banget apalagi kalau datang saat sunset. Bagi yang suka konsep modern, daerah Canggu juga banyak kafe-kafe keren dengan menu khas Bali yang dikemas lebih kekinian. Salah satunya The Sandy Shack yang menjadikan makanan sehat seperti smoothies bowl dan nasi campur versi vegetarian. Jadi Bali itu bukan cuma soal kuliner tradisional, tapi juga punya pilihan makanan sehat dan trendy yang disukai banyak anak muda. Wah, Bali memang surganya kuliner ya. Bisa makan hidangan khas yang kaya rempah, nikmati seafood dengan suasana pantai, sampai mencicipi menu sehat di kafe-kafe kekinian. Lengkap banget. Iya, itu yang bikin Bali istimewa. Setiap daerah punya keunikannya masing-masing dan kulinernya juga mencerminkan keberagaman budaya Bali. Entah itu di pasar tradisional, warung kecil, atau restoran mewah, kita selalu bisa menemukan cita rasa yang autentik. Oke, oke. Kalau untuk destinasi nih, destinasi yang lebih tersembunyi, apa yang bisa jadi rekomendasi dari kakak? Ada beberapa hidden gems di Bali yang menurut saya wajib dikunjungi. Kalau mau mencari suasana yang lebih tenang dan alami, pertama bisa ke air terjun Sekumpul yang berada di Buleleng. Ini merupakan salah satu air terjun paling indah di Bali, tapi memang butuh usaha untuk mencapainya. Kita harus melewati jalan yang cukup menantang dan menuruni banyak anak tangga. Tapi begitu sampai di sana, semua perjuangan itu akan terbayarkan lunas. Air terjun ini terdiri dari beberapa aliran air yang
jatuh di antara pepohonan hijau, menciptakan pemandangan yang sangat dramatis dan menyenangkan. Kalau pagi-pagi, suasananya lebih sepi dan kabut tipis, membuat tempat ini terasa magis. Selain itu, ada Bukit Cangkuhan Ubud. Tempat ini cocok banget buat jogging pagi atau sekedar jalan santai sambil menikmati udara segar. Jalurnya berupa perbukitan dengan hamparan rumput hijau, kiri dan kanannya ditambah pemandangan lembah yang menakjubkan. Kalau datang saat matahari terbit, suasananya sangat damai dan fotogenetik banget. Banyak wisatawan yang menyebut tempat ini sebagai campuhan Right Walk, dan lokasinya nggak jauh dari pusat Ubud, jadi gampang dijangkau. Kedengarannya seru banget nih. Jadi selain tempat-tempat mainstream yang sudah populer nih, Bali ternyata punya hidden gem yang bisa memberikan pengalaman wisata yang lebih tenang dan otentik ya. Betul, Bali itu punya bukan cuma soal pantai atau pura yang sering dikunjungi wisatawan. Banyak sekali tempat tersembunyi yang menawarkan ketenangan dan keindahan alami. Misalnya, Pantai Green Ball di Uluwatu. Untuk mencapai pantai ini kita harus menuruni ratusan anak tangga. Tapi begitu sampai di bawah, kita akan disambut dengan pasir putih yang lembut, air laut biru jernih, dan suasana yang masih sepi karena belum banyak wisatawan yang tahu. Ini tempat yang cocok buat kamu yang suka berenang atau sekedar bersantai di pantai tanpa keramaian. Lalu ada Desa Pinggan di Kintamani. Tempat ini terkenal dengan pemandangan sunrise-nya yang menakjubkan. Jika bisa melihat matahari terbit dengan latar belakang Gunung Batur yang megah, ditambah kabut tipis yang menyelimuti desa di pagi hari. Pemandangannya seperti negeri di atas awan, cocok buat fotografi atau meditasi. Kalau mau pengalaman yang lebih lokal, kamu bisa menginap di desa yang merasakan kehidupan sederhana di masyarakat Bali. Wah, pantai Greenwood dan pantai Desa Pinggan ini benar-benar terdengar seperti surga tersembunyi ya. Kalau wisatawan mencari tempat yang jauh dari hiruk-pikuk keramaian, ini pasti jadi pilihan yang menarik. Ada lagi nggak tempat seru lainnya yang belum banyak orang diketahui? Tentunya ada. Kalau suka tempat yang lebih unik dan instagramable, coba deh ke Tukat Cepung di waterfall air terjunnya. Ini lokasinya tersembunyi di dalam sebuah gua. Jadi sinar matahari yang masuk melalui celah-celah batu menciptakan efek cahaya yang sangat dramatis. Waktu terbaik untuk datang adalah pagi hari saat sinar matahari masih lembut. Tempat ini gak hanya indah, tapi juga memberikan suasana mistis dan tenang. Selain itu, ada juga Danau Tamblingan di daerah Munduk. Berbeda dari danau Beratan di Bedugul yang sudah ramai, Danau Tamblingan ini masih sangat alami dan sepi. Di sini kita bisa naik perahu tradisional untuk menyusuri danau sambil menikmati keindahan alam yang masih asri. Udara di sini juga sejuk karena berada di dataran tinggi. Cocok untuk healing atau sekedar mencari ketenangan. Wah, ternyata Bali punya begitu banyak destinasi tersembunyi yang terpesona. Kalau gitu, apa tips dari kamu untuk wisatawan yang ingin menjelajahi hidden gem ini? Ada beberapa tips penting kalau mau menjelajah hidden gems di Bali. Pertama, datang pagi-pagi atau di luar jam sibuk supaya kamu bisa menikmati tempat tersebut dalam suasana yang lebih sepi. Kedua, pastikan kamu membawa perlengkapan yang cukup seperti air minum, makanan ringan, dan sunblock karena beberapa lokasi seperti air terjun atau pantai yang tersembunyi biasanya membutuhkan perjalanan yang cukup panjang. Ketiga, selalu menggunakan
sepatu atau sandal yang nyaman, terutama jika melewati medan yang cukup menantang, seperti di sekumpul atau tukar cepung. Yang terakhir, jangan lupa untuk tetap menjaga kebersihan dan menghormati lingkungan sekitar. Bali itu indah, tapi kita semua punya tanggung jawab untuk menjaganya agar keindahan ini bisa dinikmati generasi berikutnya juga. Wah, tipsnya bermanfaat banget ya. Jadi selain menikmati keindahan alam, kita juga harus bisa jadi wisatawan yang bertanggung jawab ya. Ya, benar. Aktivitas apa saja yang menurut kamu wajib dicoba di Bali? Sepertinya ada banyak pilihan yang menarik nih Kak. Betul banget, Bali itu nggak hanya soal pantai dan budaya, tapi juga menawarkan banyak aktivitas seru yang bisa dinikmati semua tipe wisatawan. Salah satunya yang paling populer adalah trekking ke Gunung Batur di Kintamani. Aktivitas ini wajib dicoba, terutama buat yang suka petualangan dan ingin melihat pemandangan sunrise yang spektakuler. Kita akan mulai mendaki sekitar pukul 3 dini hari dan butuh waktu sekitar 2 jam untuk mencapai ke puncak. Begitu matahari terbit, suasananya benar-benar magis dan kita bisa melihat danau, awan tipis, dan panorama pegunungan yang indah. Plus kita kalau beruntung, kita juga bisa menikmati secangkir kopi atau teh hangat di puncak gunung. Terima kasih banyak Kak Priyanka. Satu pertanyaan terakhir, apa yang membuat kamu yakin Bali bisa mempertahankan keindahannya di tengah arus modernisasi? Terakhir Pak. Saya yakin karena masyarakat Bali memiliki rasa cinta yang besar terhadap alam dan budaya. Nilai-nilai ini tercermin dalam tradisi sehari-hari seperti upacara adat, filosofi Trihita Karana yang mengajarkan keharmonisan antara manusia, alam, dan Tuhan. Jika nilai-nilai ini terus dijaga, akan tetap diintegrasikan ke dalam pengelolaan pariwisata. Saya percaya Bali akan tetap menjadi destinasi yang indah dan bermakna, tidak hanya bagi wisatawan tapi juga bagi penduduk lokal. Oke, harapan yang sangat inspiratif. Terima kasih Kak Priyanka atas pandangan dan wawasan yang luar biasa. Semoga pariwisata Bali terus maju dan tetap menjaga keindahannya. Pemirsa, mari kita semua ikut menjaga Bali agar tetap menjadi surga yang kita cintai. Wah, nggak terasa ya, kita sudah mengobrol banyak banget tentang Bali hari ini, mulai dari keindahan alam, budaya, hingga tips berwisata. Terima kasih banget buat Kak Priyanka yang sudah berbagi cerita dan pengalaman yang luar biasa. Semoga obrolan kita ini bisa jadi inspirasi buat teman-teman pendengar yang berencana liburan ke Bali. Ya, sama-sama. Senang banget bisa berbagi cerita di sini. Semoga semua pendengar bisa menikmati Bali dengan cara terbaik dan tetap menjaga keindahannya. Oke, sampai di sini dulu podcast Dewata Journey kali ini. Jangan lupa share episode kali ini ke teman-teman kalian dan subscribe podcast kita untuk update episode seru lainnya. Sampai jumpa di episode berikutnya dan selamat menjelajahi Bali. Pulau Dewata. Bye.